Strength-nya apa ya? Kekuatan gue bikin Gojek apa ya? Kelemahannya apa ya? Opportunity-nya apa ya? Ancamannya apa? Itu dia mesti analisa, ya. Lalu ada Farhan, Tasya, mana Farhan? Farhan, Iya, Bu. diem-diem baik. Kenapa kok bisa jawab itu, Farhan? Yuhu. Saya nebak, Bu. Nggak apa-apa, jawab aja. Farhan. Karena kalau project charter itu seperti dokumen gitu, Bu. Lebih ke mendefinisikan projectnya. Lebih mendefinisikan politiknya. Oke, good, good. Tasya, coba dengar kata Tasya. Tasya. Libur telah tiba. Sore. Oh, libur telah berakhir. Tasya. Mana ini orangnya? Yuhu. Iya, Bu. Nah. Sama kayak Bang Farhan sih. Lebih ke dokumen. Kalau yang untuk project. Emang yang SWOT bukan dokumen? MOV bukan dokumen, Tash. Tash. Mukamu mana sih, Tash? Tasya. Bu, sorry sambil kerja soalnya. Oh, masih di kantor kamu? Iya, Bu. Lembur hari ini. Luar biasa. Kerja apa sih kamu? Kerja di PT gitu sih, Bu. Accounting. Jadi kan ini awal bulan masih banyak kerjaan soal jadinya. Ya, aduh, accounting. Semangat ya, Tash. Iya, makasih, Bu. Oke, guys. Yang 3 tadi ingat nggak apa aja? MOV, SWOT. Lagi. Business Saya juga lupa ya. Business case. Yes, Tasya, great. Business case, MOV, SWOT ya, Fajar ya. Oke, ada bisa ceritain nggak kenapa Project Charter nggak termasuk dalam inisiasi proyek? Oh iya, mungkin plus minus 50% semua yang keluar di Kahoot ini akan keluar di UAS. Mungkin. Ya, plus minus 50%. Mungkin. So, perhatikan. Setiap kata dari penjelasan saya tolong perhatikan. Karena nanti, oh iya itu dia. Terus kalau saya bilang, kamu cari ya di googling apa gitu. Kamu cari ya. Karena itu bisa jadi akan keluar nanti di UAS. Karena saya nggak mungkin jelasin detail apa semuanya saya tampilin gitu. Enggak ya. Oke, semua sebenarnya ada di lecture notes. Cuman saya ini aja sih kayak apa ya. Briefnya lah ya. Kayak kulitnya lah. Oke, yang 3 itu adalah termasuk dalam inisiasi project. Yes, kecuali project charter. Alasannya, alasan Farhan betul. Salah satunya betul. Ya, salah 2, salah 3-nya ada. Oke, saya akan runut dulu. Saya akan kasih basicnya dulu. Ya, mungkin kemarin yang video pertama udah dijelaskan sama Pak Willy ya, tapi gak apa-apa lah. Saya mau. Bu Rian, bertanya apa lagi, Bu? Saya lupa. Apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya, saya juga lupa sebentar. Yang proses inisiasi. Strategi untuk inisiasi proyek kecuali. Oke. Iya, ya. Karena proyek itu hasil utama dari proses inisiasi. Oke. Sebentar, saya ganti koneksi ya. Saya sebentar.
Tes, tes. Halo? Halo, guys? Ya, terdengar, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, sip. Ya, udah ganti koneksi. Oke, saya kasih basicnya dulu ya, SDLC. Dalam proyek IT atau IS itu kita kenal dengan sebutan SDLC, System Development Life Cycle. Lebih tepatnya sih IS ya. Kalau IT itu kan ada proyeknya ada hardware gitu kan, kayak infrastruktur, kayak server gitu. Itu lebih ke teknologinya. Tapi kalau kita kan IS itu lebih ke barang yang nggak kelihatan ya, IS itu ya. Barang yang nggak kelihatan itu apa? Ya website. Bukannya nggak kelihatan sih. Ada tapi kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa rasa gitu loh. Kayak aplikasi juga kan, kita juga bisa sentuhnya handphonenya gitu kan. Tapi barang itu sendiri kan nggak kalau dibilang nggak kelihatan tuh maksudnya nggak kayak server itu kan kelihatan ya, bisa kita sentuh ya, tahu ya barangnya ya, rasanya pun tahu ini covernya halus, kasar gitu. Tapi kalau IS itu proyeknya kebanyakan memang enggak ya. Nah itu kita ada namanya SDLC, System Development Life Cycle. Oke, jadi dia siklus development ya, siklus dari proyek berawal sampai dia selesai. Tapi sebelum proyek itu ada, kan harus ada ide ya. Ide itu yang kita sebut dengan inisiasi. Teman-teman gini deh, kayak ada yang mau nikah nggak? Ada yang mau nikah nggak? Udah ada yang planning mau nikah nggak? Belum. Geleng-geleng. Harus ya dong, optimis gitu. Tapi tunggu calonnya gitu. Oke lah. Sekarang saya tanya, kalau misal kalian mau nikah, itu karena apa? Jangan senyum-senyum. Karena banyak hal lah ya. Karena karena emang target, ya kan? Karena udah ada pasangannya. Ada target tapi nggak ada pasangan kan nggak juga kan, nggak jadi juga gitu loh. Karena udah siap secara finansial, ya kan? Itu kan triggernya ya, pemicunya ya. Ada sesuatu yang menginisiasi, aku mau nikah nih, gue mau nikah. Itu kan inisiasi kan, ada triggernya, ya nggak? Sama seperti halnya, kenapa sih ada Gojek, ada Grab? Kenapa? Gojek itu kalau nggak salah udah 13 tahun ya, kalau nggak salah ya. 13 tahun yang lalu, si Nadiem Makarim. Kepikiran apa ya waktu itu di otaknya dia, sehingga ada Gojek? Saya nggak tahu. Cuman mungkin dia mikir, kok ribet ya orang Indonesia ya, mau dari rumah ke tempat kerja kok kayaknya jalan kaki, naik ojek, naik angkot, naik bus turun, nyambung lagi, naik angkot lagi gitu kan, jalan kaki lagi masuk gang gitu. Itu terus dia mikir, kenapa nggak hidup mereka gue permudah aja gitu loh, kata si Nadiem. Maka terciptalah Gojek, ya kan? Walaupun banyak pertentangan lah, itu di luar inilah ya, out of topic. Tapi intinya si Nadiem itu saat itu punya inisiasi kan, dia apa sih sesuatu yang bisa memberikan solusi kepada orang, itu inisiasinya dia. Nah ketika inisiasi itu ada di otak dia, terus dia tuangkan, lalu ketika dia udah hitung-hitung ya, hitung-hitung untung ruginya, itu pastilah karena bisnis ya teman-teman ya. Hitung-hitung untung ruginya segala macam, ada SWOT-nya, business case-nya, MOV-nya, ROI-nya, bla 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 bla. Terus pada kesimpulan, oh ini bisa dijalanin proyek. Jadilah proyek bikin aplikasi Gojek, ya kan, bikin Grab. Dibikinlah. Nah, saat dibikin itu kan kita belum ada yang tahu nih, tiba-tiba muncul aja itu layanan Gojek. Nah sebelum aplikasi itu muncul kan ada proyeknya ya, dijalankan sama orang ya supaya itu ada ya, dari barang nggak ada jadi ada, itu kan ada proyeknya. Nah sewaktu si Nadiem bilang go untuk proyek ini, itu dia udah ada inisiasinya itu dia tuangkan dengan apa? Dengan dia hitung-hitungan ROI-nya, itu udah pasti ROI ya, di berapa tahun nih modal gue balik nih gitu kan. Terus ada business case-nya, itu business case ya, part of business case ya. Ada IRR-nya. Nah ini orang akunting, orang manajemen nih paham nih masalah ROI, apalagi manajemen bisnis ya. Kalau udah uang, udah ngitung-ngitung gitu ya, ROI udah paham. Jadi ada hitungan ROI, ada IRR, apa segala macam yang hubungannya semua sama uang.
Udah gitu dia lihat SWOT-nya. Soalnya kan strength-nya apa ya? Kekuatan gue bikin Gojek apa ya? Kelemahannya apa ya? Opportunity-nya apa ya? Ancamannya apa? Itu dia mesti analisa. Ya. Lalu ada MOV. MOV itu measurable saya Organizational lupa. value. Yes, thank you Fajar. Ya, itu. Itu ada tuh MOV itu ada timeline-nya, nanti kalau misal setelah Go dia berapa bulan naik berapa persen pendapatan, atau berapa tahun pertama, tahun kedua, udah gitu ya. Kalau misal ada aplikasi ini apa yang dicapai lebih baik, apa yang dicapai lebih maju, apa yang dicapai lebih ini, lebih itu, lebih ini gitu kan. Itu terus apa benefitnya buat customer, benefitnya buat bagian finansial. Nah itu di MOV itu dijelaskan panjang kali lebar. Nah dari situlah, dari MOV, business case, SWOT, bla 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 segala macam, terkumpul data itu, maka dilihat hasilnya. Oh ternyata contoh, misal ROI-nya itu plus 2%, oh berarti bisa jalan nih proyek. Ya itu kan inisiasi. Habis itu, oh yaudah jalan, boleh nih proyek ini jalan. Udah jalan, dibikin, di jalan itu masuk ke SDLC. Langsung masuk ke SDLC, terus baru jadi aplikasinya. Nah itu makanya, terus di mana ya posisi letaknya project charter? Project charter ada di dalam project. Jadi setelah inisiasi udah oke, dibuatlah project charternya. Betul, selembar kertas dokumentasi. Dia cuma selembar yang berisi rangkuman. Kenapa sih proyek itu ada? Berarti ada background-nya, ya kan? Ada problemnya apa, solusinya apa, scope-nya apa aja yang mau dikerjain, timeline-nya bagaimana, terus budgetnya berapa, terus orang-orangnya siapa nih yang ngurus ini, PM-nya siapa, atau Scrum Master-nya siapa, membernya siapa aja. Nah itu semua informasi itu ada di dalam project charter. Project charter itu artinya piagam project, ya. Gitu. Jadi makanya jawabannya betul, ya. Kecuali project charter. Ya. Apakah ini akan keluar di UAS? Bisa jadi, bisa iya. Tapi nggak harus mengharapkan, wah kalau apa maksudnya, wah ini nih semoga kalau dari di UAS ya. Tapi nggak hanya itu. Tapi teman-teman juga tahu, oh itu ya cara yang untuk memulai proyek kita harus ada analisa dan hitung-hitungan ya, gitu ya. Sebenarnya kayak business case, MOV itu kan nggak cuma sebatas buat IS ya, nggak cuma buat information system, tapi untuk semua proyek itu seperti itu. Sama halnya nanti kalian mau nikah, SWOT-nya mungkin kalian udah pikirin ya, centernya apa nih gue nikah nih, oh nggak ada saingan gitu, atau saingan sedikit gitu kan. Weakness-nya apa? Aduh weakness-nya ntar habis nikah penghasilan gue mesti gue bagi nih ke bini gitu kan. Ya kayak gitulah ya. Itu mesti dipikirin. Apakah kalian ikhlas dengan itu? Ya kalau ikhlas ya nikah gitu. Kalau enggak ya ditunda. Tapi ya memang seperti itu ya. Hidup itu kan berbagi. Oke? Seperti itu. Terus bisnis case-nya jangan kalian kalau mau nikah hitung-hitungan ROI-nya ya. Gue return on investment-nya berapa lama nih. Enggak lah ya, itu beda hal ya. Oke. Sip, ada pertanyaan sebelum kita ke next question? Nggak ada? Aman? Aman. Oke.